Rumah adalah tempat berlindung sekaligus tempat ternyaman bagi setiap orang. Namun ada kala rumah itu menjadi tempat yang horor ketika kita berada sendiri yang ada di rumah. Dan juga di dalam kesunyian di dalam rumah itu. Kali ini aku akan cerita sama kalian tentang seorang anak kelas 5 SD tinggal berdua bersama adiknya yang diganggu oleh sosok hitam bermata merah. Kisah ini dimulai dari seorang anak kelas 5 SD, kita sebut saja namanya Ardi. Ardi ini tinggal bersama kedua orang tuanya di sebuah rumah. Ya kalau dibilang nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil lah, yang bersebelahan dengan perkebunan. Ardi ini memiliki seorang adik sekitar kelas 3 SD bernama Dian, yang mereka satu sekolah. Jadi setiap hari mereka pergi bareng dan pulang juga bareng. Nah, suatu malam, orang tua dari Ardi dan Dian ini bilang kalau besok mereka akan ada acara. Jadi pergi pagi dan pulangnya sekitar jam 7 malam lah. Ya mereka setuju-setuju aja, apalagi mereka bisa bermain berdua dan bebas berbuat apa aja. Ya udahlah, keesokan harinya papanya itu nganterin mereka ke sekolah. Terus nambahin uang jajan untuk mereka berdua serta kunci cadangan. Dan sekitar 1 jam setelah mengantar anaknya ke sekolah, akhirnya papa dan mamanya Ardi ini berangkatlah ke acara itu. Singkat cerita, pulanglah si Ardi dan Dian ini dari sekolah ya sekitar jam 12-an gitulah. Dan mereka pulang jalan kaki, ya karena jarak sekolah mereka itu dari rumah sekitar 20 menitan kalau jalan kaki. Sesampainya di rumah, Ardi dan adiknya langsung ganti baju, kemudian makan siang. Ya syukurnya mamanya Ardi ini masakin untuk makanan mereka lah. Ya karena itu tadi orang tuanya kan pergi pagi sampai malam hari. Setelah selesai makan siang, mereka tuh langsung pergi main bersama teman-temannya. Ya mereka asik lah menikmati permainan bersama teman-teman mereka. Dan sampai jam 3 sore itu anak-anak pada mau pulang. Karena kan biasanya anak usia segitu kadang-kadang tuh dicariin sama orang tuanya. Ya udahlah, akhirnya ada sebagian anak yang pulang. Tapi si Ardi dan Dian ini itu nggak mau pulang. Mereka masih mau main. Nah, jadi hal ini menimbulkan pertanyaan dong sama teman-temannya. Temannya nanya, Ardi, tumben biasanya kan kau jam 3 udah harus pulang, nggak boleh main-main lagi. Ya Ardi ya jawab, mama dan papaku lagi pergi sampai malam. Jadi kami bebas hari ini, kapan lagi bisa kayak gini. Terus tiba-tiba salah satu teman mereka bilang, kalian gak takut tinggal berdua di rumah? Rumah kalian kan dekat kebun, apa gak serem? Si Ardi bilang, ya enggak lah, biasa aja kali. Ya udahlah, anak-anak pun pada pulang ke rumahnya masing-masing. Tinggallah si Ardi dan Dian di situ. Cuma lantaran mereka belum mau pulang, akhirnya mereka nelusuri jalan lah sambil menikmati hari. Kapan lagi kan kayak gitu, bebas mau main terus, dapat tambahan uang jajan lagi. Singkat cerita, sampailah jam 5 sore, mereka pun pulang. Si Ardi ini yang tadinya merasa berani karena tinggal berdua bersama adiknya, melihat keadaan rumah mereka yang di ujung dan bersebelahan dengan perkebunan, si Ardi ini malah jadi kepikiran dengan apa yang diucapin temannya tadi. Cuma dia ya berusaha berani lah ya, namanya juga abang. Ya malu lah sama adik kalau takut. Nah, setelah mereka bersihin diri, Ardi dan Dian ini rehatlah sambil nonton TV di ruang tamu. Ya mereka have fun aja, wasting the time sambil makan makanan sisa tadi siang. Ya sambil ketawa-ketawa, tiba-tiba si Dian ini matanya terpaku ke jendela, kayak memfokusin sesuatu gitu. Nah, jendela ruang TV mereka ini jendelanya cukup besar, tapi ya minimalis gitu, kayak jendela minimalis. Ya kayak kacanya petak-petak gitu. Ya kebayangkan kalian. Nah karena jendela mereka ini pas di sampingnya adalah perkebunan, si Ardi ini kayak ngelihat adiknya terus nanya, kamu lihat apa Dian? Tapi ya si Dian gak ngerespon. Akhirnya Ardi ya bodo amat lah. Saat si Ardi ini lagi asik-asik nonton, tiba-tiba Dian
teriak sekencang-kencangnya gitu. Si Ardi ini langsung lihat jendela lah, dan Ardi pun ikut teriak juga. Tahu nggak kalian apa yang mereka lihat? Mereka lihat tuh makhluk besar berbulu lebat dan bermata merah sedang liatin mereka dari balik jendela. Di situ Ardi langsung narik adiknya dan langsung masuk ke kamar. Si Ardi ini nenangin adiknya lah yang lagi nangis kan. Udah Dian, jangan takut. Berusaha si Ardi ini nenangin adiknya biar nggak takut. Sambil ngintip dari pintu kamar, si Ardi ini lihat apakah sosok itu udah pergi atau belum. Pas si Ardi ini ngelihat, ternyata sosok itu sudah nggak ada. Udah pergilah, alhamdulillahnya. Udahlah, tenanglah hati mereka kan. Cuma dari kejadian itu, Ardi dan Dian gak berani lagi keluar kamar tuh karena takut kan. Hari pun mulai menjelang malam lah, tapi waktu yang orang tua janjikan akan pulang ternyata gak ditepatin. Mulailah resahkan si Ardi ini. Lewat sampai jam 8 pun belum ada kabar dari orang tuanya. Ya sampailah jam 9 malam, si Ardi dan adiknya ini berdua di kamar sambil baca-baca buku. Dan tiba-tiba Ardi ini mendengar suara ketukan dari jendela. Dan Ardi ini ngelihat ada sosok hitam berbulu bermata merah sedang meliatin mereka dari balik jendela kamar. Di situ si Ardi dan Dian yang tadinya senang-senang main baca buku langsung ketakutan dan bersembunyi di balik selimut sambil memeluk adiknya. Ya mereka komat-kamit lah baca-baca doa agar si makhluk itu pergi. Dan gak terasa jam udah mulai menunjukkan angka 10. Si Ardi tuh ngintip apakah makhluk itu masih ada atau tidak. Pas dia lihat alhamdulillah udah gak ada. Dan tiba-tiba suara ketukan itu terdengar lagi, tapi dari arah pintu depan. Dan kayak intens banget gitu ketukannya, kayak kenceng banget gitu. Tok gitu. Ya makin takutlah mereka. Si Dian bilang, "Bang, itu siapa bang? Itu siapa?" Sambil nada gemetar gitu kan. Dan ketukan itu masih aja berlanjut, malah makin keras. Dan tiba-tiba terdengarlah suara mamanya Ardi memanggil mereka. "Ardi, Dian, duk, mama pulang." Nah di situ Ardi langsung bangkit dari selimutnya dan bukain pintu, kemudian langsung memeluk orang tuanya dan diikuti Dian yang ikut meluk sambil nangis. Nah dari sini aku nggak tahu ya gimana kelanjutan kisah mereka.